Shalom, welcome to Generation Youth. Shalom, jumpa lagi di Pemuda Online. Kita sudah sering kali melakukan ibadah online, tapi kita bersyukur kita masih bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama di ibadah online ini. Sebelum kita mulai ibadah online ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mulai ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Bapa setiap kami Tuhan, para pendengar dan hamba-Mu Tuhan yang melayani dalam ibadah online ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan aja yang melimpah atas kehidupan kami Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, nanti Bapak kami akan memuji Bapak lebih dan lebih lagi Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kami Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat semuanya, semangat. Mari kita pujikan Allah sanggup melakukan segala perkara. Di dalam
Nah, sudah selesai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk sharing firman yang akan diterapkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan apa menjadi isi hatimu Bapa. Kami mau sharingkan bersama-sama Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kau Bapa. Kau pimpin kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kau berikan hatimu agar dapat tersampaikan Bapa apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus dan bekerja dan berkarya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, kita sekarang mau sharing tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini aku ambil dengan tema meniru teladan. Meniru teladan itu apa sih? Kalau dalam kehidupan kita, meniru teladan itu mencontoh orang. Contoh orang bisa terus kagum sama orang sehingga kita mengikuti apa yang dia lakukan. Di pasal ini dalam sharing ini kita juga sama, kita belajar bareng-bareng itu meniru teladan. Teladan siapa? Ya teladan orang-orang yang bisa kita tiru. Kalau saat ini kita bisa baca dalam 2 Tawarik 22 ayat yang ke 3. 2 Tawarik 22 ayat ketiga, begini firman Tuhan. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasehati untuk melakukan yang jahat. Nah, di sini kita bisa melihat dalam Tawarik ini Raja Ahazia, Raja Yehuda. Pada zaman dahulu bangsa Israel kan pecah menjadi 2 kerajaan. Yang satu Yehuda dipimpin oleh keturunan Daud, dan yang lain dipimpin oleh Yerobeam. Waktu pecahnya setelah Salomo, Rehabeam sama Yerobeam. Rehabeam anak Salomo memimpin Yehuda. Nah ini di sini kita bahas Ahazia. Ahazia ini adalah anak Yoram. Yoram itu Raja Yehuda yang melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Padahal itu Yehuda terkenal sebagai negara yang takut akan Tuhan karena dari keturunan Daud. Tapi di sini kita bisa melihat Ahazia menjadi raja menggantikan Yoram. Tapi Yoram nggak takut sama Tuhan, akhirnya nurun ke anaknya, meniru teladan. Jadi apa yang dilakukan orang tua itu turun ke anaknya. Ya seperti pepatah, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Buah jatuh dekat pohon, nggak mungkin buah jatuh pohonnya di sini jatuh ke sana atau jatuh di luar. Nah mungkin mesti di daerah sini. Ini dia melakukan tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga dia itu hanya memerintah Yehuda selama 1 tahun. Padahal dia seorang raja, dia keturunan raja juga, seharusnya bisa memerintah lebih baik, lebih lama lagi atau lebih baik lagi. Tapi karena dia melakukan yang jahat di mata Tuhan,
Tuhan nggak pernah kepada dia, akhirnya dia cuma dikasih Tuhan kesempatan untuk memerintah 1 tahun. Nah, yang kedua ini kita bisa melihat meniru teladan. Di sini aku mengambil Yotam. Raja Yotam itu setelah Raja Ahasya meninggal digantikan. Pokoknya setelah Ahasya itu ada raja-raja Yehuda memerintah. Nah, ini di Yotam. Yotam itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti ayahnya Uzia. Kita bisa baca di 2 Tawarik 27. 2 Tawarik 27 ayat kedua. 2 Tawarik 27 ayat 2. Begini firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang rusak. Nah, di sini kita bisa melihat Yotam meniru apa yang dilakukan ayahnya, menteladani. Jadi berbeda sama tadi Ahasya, dia meniru ayahnya yang melakukan jalan di mata Tuhan. Di sini Yotam melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga dia mendapat kemenangan dari Tuhan. Dalam cerita raja-raja Yehuda, Yotam ini juga termasuk salah satu raja yang berhasil. Tuhan kasih kemenangan, Tuhan kasih kedamaian. Dia dipakai Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat itu dari keturunan sebelumnya, ternyata Yotam itu memiliki ayah Uzia tadi yang hidup menurut Tuhan. Tapi sebelum Uzia itu, kalau kita bisa kulik lagi, itu kakeknya Yotam namanya Amasya. Amasya itu juga melakukan yang benar di mata Tuhan. Ternyata dari keturunan, wah, melakukan yang benar di mata Tuhan, keturunannya juga akan melakukan benar di mata Tuhan. Itu tadi buah nggak satu jauh dari pohonnya. Kalau tadi kita lihat yang pertama, Ahasya anak Yoram, dia itu kalau kita bisa mengulik lagi, dia itu keturunan dari Ahab, raja Israel yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya dia ikut jahat. Nah, kalau di sini kita bisa melihat Yotam, dia mengikuti ayahnya, kakeknya, benar di mata Tuhan, sehingga pemerintahnya mendapat apa ya, kedamaian dari Tuhan. Di sini kita bisa belajar bersama-sama, di mana kita bisa meneladani orang-orang yang dipakai Tuhan. Hamba-hamba Tuhan bisa, orang-orang sukses bisa, atau nabi-nabi Tuhan yang ada di Alkitab kita bisa tiru. Tapi kita meniru jangan langsung ditelah semuanya. Misalnya kayak siapa ya? Jack Ma lah. Jack Ma, wah Jack Ma sukses, kita tiru Jack Ma. Kita mau kayak Jack Ma, kita berusaha keras, bekerja keras, kita lupa sama Tuhan, keluarga. Nah, buat apa? Jack Ma kan begitu bekerja keras sampai ya apa ya, dia nggak punya waktu. Kayak cerita Steve Jobs sebelum meninggal, dia kan, kalau aku hidup lagi, aku milih nggak mau jadi kayak gini, aku menjadi orang biasa aja. Ternyata orang sukses itu bukan enak, ternyata enggak. Ya, yang di sini aku mau ngasih tips supaya kita bisa meneladani, dan apa yang kita lakukan itu ya bisa berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Meneladani seperti misalnya ada seorang yang sukses seperti tadi Jack Ma, kita bisa melihat usaha kerasnya untuk bisa menjadi sukses.
kita harus pelajari. Nah itu dengan cara ATM. Kita amati ini dia gimana sampai sukses, pelajari. Terus kita tiru. Setelah tiru. Nah ini yang terakhir yang penting, dimodifikasi sesuai kita. ATM singkatan, amati, tiru, modifikasi. Nah, kita belajar, jadi nggak sampai identitas kita hilang. Jadi kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan kayak tadi Yotam mengikuti ayahnya. Kalau Yotam ini kalau kita melihat mengikuti ayahnya, kalau ditelaah dia juga jatuh dalam dosa kalau mengikuti ayahnya, tapi dia tadi yang aku bilang ATM, dia melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi dia nggak sampai niru ayahnya. Ayahnya dulu itu kesalahan, dia raja, dia merasa raja, merasa hebat, dia meremehkan bait suci, bait Allah, sehingga dia masuk mempersembahkan korban dan nggak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya ayahnya ditolak sama Tuhan. Nah, Yotam itu yang harus kita kita sudah dari Yotam, bukan jadi Ahazia yang pasti nggak masuk dalam untuk kita teladani kesejahteraan Tuhan. Enggak, kita sebagai anak muda zaman now, kita harus berkenan dengan Tuhan. Kita hidup di akhir zaman. Kita mau tahu dunia mati, pasti mati, masuk neraka. Nah ini sudah kita modifikasi sesuai dengan kita. Akhirnya kita bisa menimbulkan karakter kita, karakter Kristus. Kita pelajari yang itu tadi, kita lihat, ambil modifikasi, tiru modifikasi. Akhirnya kita bisa nggak canggung. Jadi kayak kita misalnya kayak idola Cristiano Ronaldo, kita gayanya kayak Cristiano Ronaldo. Akhirnya kita tersiksa sendiri, harus diet, terus sampai kurus, badannya six pack. Waduh, kita harus jadi diri sendiri. Jadi kita di ATM ya, kita mau sukses kayak orang-orang yang hebat-hebat di sana, Jack Ma dan lain-lain. Tapi kita juga harus modifikasi kesuksesan itu. Jadi nggak melulu sukses, duniawi sukses, tapi kita lupa nggak ada Tuhan di kita, sia-sia. Jadi sama-sama kita bareng-bareng belajar. Suksesan itu ada di tangan Tuhan, tapi ya kita harus berusaha. Memang usaha itu nggak gampang kayak ini. Misalnya kita berusaha segampang ini bukan. Usaha pasti jalannya berliku-liku, nggak gampang, tapi tetap semangat. Makanya itu kita harus amati, tiru dan modifikasi supaya teladan yang kita tiru bisa berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat untuk sesama. Jadi kitanya pun yang melakukan nggak canggung, nggak kesulitan, dan kita di hadapan sesama juga ternyata itu Tuhan itu enak ya. Pokoknya tetap lakukan yang terbaik lah. Aku yakin kita semua sukses, kita semua pasti Tuhan berkati. Tinggal waktunya Tuhan, percaya masa depan ada di tangan Tuhan. Jadi kita harus meniru teladan yang baik. Jangan sampai kita sudah baik terus kita nggak punya temen karena kita nggak bisa mengikuti zaman. Nggak zamannya dulu itu dulu. Sekarang sudah mau akhir zaman, tanda-tanda sudah kelihatan. Kita mau kayak gitu, ya wis tinggal. Oke, kita belajar bareng-bareng untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, jadi berkat, jadi teladan buat orang lain juga. Kita juga bukan hanya menteladani orang lain, tapi kita juga harus menjadi teladan bagi orang lain. Oke, mungkin itu sharing hari ini dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mengganjal, Kak, kok ini kayak gini sih, gak cocok aku, komen atau enggak bisa WA
di kolom deskripsi nanti aku kasih nomor WA aku, bisa di WA aku. Atau ada masukan bisa. Itu mungkin sharing hari ini. Semoga sharing hari ini yang singkat inilah bisa menjadi berkat bersama-sama. Kita sama-sama belajar. Aku juga belajar. Kalian juga belajar. Semua orang belajar. Gak ada yang gak belajar, semua belajar. Sekolah itu terus berlanjut. Walaupun kita sudah sudah gelar kita sudah panjang, tetap sekolah kehidupan. Jadi ya lakukan yang terbaik dan serahkan semua pada Tuhan. Ingat, bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan atas kita dan dalam kehidupan kita. Oke, mari kita berdoa dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas sharing hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan, atas hari-hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa beribadah walaupun secara online. Terima kasih atas perkenananmu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu Bapa. Kau urapi kami semua Tuhan. Kami serahkan masa depan kami, kehidupan kami, biar nama Tuhan aja dipermuliakan dan ditinggikan Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau saja Tuhan yang berkarya atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, untuk teman-teman kalau misalnya foto sharing bisa ke saya atau ke teman-teman yang kalian anggap rohani atau bisa dipercaya, supaya kita, karena kita hidup hari-hari ini benar-benar kita perlu diupgrade sebenarnya sama Tuhan. Tapi ya cara ngupgrade-nya Tuhan itu kayak sekarang. Kalau dulu kita ibadah tatap muka enak, sekarang kita secara online. Jadi semua benar-benar, wah Tuhan benar-benar upgrade yang nggak kita duga. Kayak dulu kita berpikirnya tahun 2020 ada mobil terbang, sekarang kita jaga kesehatan. Tapi ini kita bisa ibadah online yang jauh nggak terpikirkan. Kita yang ada di Surabaya bisa sharing dengan kalian yang ada di Bali, di Jakarta, atau dimanapun lah. Kita bisa sharing walaupun kita beda tempat, tapi kita bisa bersama-sama memuji nama Tuhan dan sama-sama belajar bareng-bareng melalui sharing hari ini. Mungkin ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Satunya berkata, takkan ada harapan, semua sudah terlambat, tiada jalan keluar. Dalam kepedihanku, ku mencari jawaban, ku mendengar suara lembut dekat berkata, datanglah kepadaku, datang padaku, bukan berikanmu kelegaan. Takkan ku lepaskanmu, tak lepaskanmu, ku mengasihimu selamanya. Percayalah, memesan dari tayo, ku temani ojo,
bersamamu. Kesalip saja karena insanyo takkan ku lepaskanmu, tak lepaskanmu, kasihmu selamanya. Tulisan lilit tamyon, saramit tamyon.